Baik, topik yang pertama yang saya akan bahas adalah leksikologi dan leksikografi. Langsung ke slide selanjutnya, yaitu di sini ada kata-kata atau kutipan dari Mustafa Al-Gulayyani, dan di sini saya tidak akan membahas tentang ini karena sudah dibahas oleh materi sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, leksikologi dan leksikografi. Yang pertama, leksikologi. Leksikologi adalah cabang ilmu linguistik yang menyelidiki kosakata serta usul-usulnya, asal-usulnya, bentuk dan pembentukannya, maknanya, penggunaannya, aspek bunyi, ejaan, dan aspek-aspek lainnya. Pakar bidang ini biasa disebut dengan leksikolog. Kemudian dan ini juga membahas beberapa aspek lainnya, yaitu dalam bentuknya tadi sudah saya bahas, morfologi, kemudian maknanya, semantik, struktur internal kata, hubungan antar kata, kemudian perkembangan kata, lalu penggunaannya dalam bahasa Arab ataupun bahasa lainnya. Fokus leksikologi adalah teori kosakata. Intinya leksikologi ini ilmu tentang kosakata. Kemudian kita masuk ke leksikografi. Leksikolografi adalah kegiatan menulis dan menyusun hasil kajian leksikologi untuk dijadikan kamus. Pakar bidang ini disebut leksikograf. Nah, jadi leksikografi ini ilmu tentang perkamusan. Yang tadi leksikologi tentang kosakata yang biasa disebut dengan ilmu al-alfaz, yaitu ilmu kosakata. Kemudian leksikografi yaitu mencakup beberapa teori, yaitu teori penyusunan kamus dan teori praktik penyusunan kamus. Dan di sini memuat beberapa kriteria, yaitu metodologi penyusunan entry, sistematika kamus, kemudian kriteria pemilihan lema, penulisan definisi, penggunaan korpus, dan teknik representasi makna dalam kamus. Yang insya Allah nanti istilah-istilah ini akan saya bahas. Fokus leksikografi ini adalah penyusunan kamus. Ya, jadi sudah paham di sini bedanya antara leksikolografi dan leksikologi ya. Kemudian biasanya ilmu ini dalam padanan bahasa Arab disebut ilmu ma'ajim atau ilmu mu'jam, itu ilmu tentang perkamusan. Lalu apakah kedua ini ada dalam tradisi linguistik? Jawabannya iya. Karena di sini memiliki sejarah yang panjang dalam pengajian kata dan penyusunan kamus, baik dalam kamus bahasa Arab ataupun kamus bahasa lainnya. Bahkan Arab adalah salah satu tradisi yang paling tua yang memiliki karya leksikolografi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa karya tentang leksikografi ya. Di sini ada kitab Al-Ain, kitabnya Imam Khalil Ibnu Ahmad bin Ahmad, Lisan Al-Arab, Ibnu Manzur, kemudian Tahdib Al-Lughah, Imam Al-Azhari, kemudian Al-Qamus Al-Muhit, Imam Al-Fairuz Zabadi. Ya, di sini di sini sudah paham ya antara bedanya leksikologi dan leksikografi. Kalau leksikologi intinya dia ilmu tentang kosakata, sedangkan leksikografi ilmu tentang perkamusan. Kemudian di sini yang selanjutnya ada 8 istilah tentang yang berkaitan tentang leksikologi. Ada lema, leksikografi, leksem, leksikon, kosakata, kata, leksikologi, dan entry. Kita masuk yang pertama, yaitu lema. Apa itu lema? Lema adalah kepala entry ya, atau kata dasar bentuk yang dipilih sebagai entry utama dalam kamus. Fungsi dari entry sendiri adalah menjadi rujukan semua bentuk turunan, kemudian memudahkan pencarian kata dalam
kamus. Dan di sini mempunyai ciri-ciri lemma. Yang pertama, umumnya berbentuk kata dasar. Ya, kata dasar. Misalnya teman-teman ini di kamus ada bentuk kata dasar, misalnya dari kalau kita lihat hijaiyah ya, a, ba, kemudian abata tajahaho, itu dasar dari kata dasar dari kamus. Kemudian dicetak tebal ya biasanya ya, kemudian disusun alfabetis yang tadi saya sebutkan. Jadi ciri lemma sudah disebutkan. Kemudian contohnya nih, makan biasanya diambil dari kata m, makan ya. Ini merupakan lemma ya. Nah, jadi nanti dari makan ini akan mengerucut beberapa kata, yaitu bisa memakan, bisa dimakan, bisa makanan. Lalu dijelaskan lalu dari semua yang tadi, makan, memakan, dimakan, makanan, ini lemanya adalah makan, bentuk kata dasar dari makanan atau dimakan atau memakan. Seperti itu. Leksem itu penting ya, perlu diketahui. Leksem itu konsep, lemma itu adalah bentuk nyata yang dipilih untuk membuat suatu kamus. Kemudian leksikografi. Nah, yang tadi ya sudah saya jelaskan apa itu leksikografi. Intinya leksikografi adalah ilmu tentang perkamusan. Ya. Ini membahas tentang leksem, makna kata, hubungan antar kata, kemudian perubahan makna, struktural kosa kata, ya. Kemudian leksem. Apa itu leksem? Leksem ini adalah bagian inti dari leksikologi, ilmu tentang kosa kata. Leksem sendiri adalah satuan dasar makna dalam leksikon yang bersifat abstrak dan menjadi sumber berbagai bentuk kata. Dari leksem tersebut mempunyai karakteristik. Yang pertama, tidak terikat waktu, jumlah, ataupun aspek gramatikal. Kemudian yang kedua, menjadi dasar pembentukan kata-kata turunan yang bersumber dari tadi lemma tadi, ya, akan menjadikan leksem. Contohnya leksem makan, ya, akan menjadi makan, memakan, dimakan, makanan. Semua bentuk itu beda kata tetapi satu leksem. Apa tadi? Makan. Jadi intinya leksem itu adalah ide dasar atau konsep makna dari suatu kata. Kemudian yang keempat adalah leksikon. Leksikon apa sih? Yaitu kamus mental biasa disebutnya, yaitu seluruh pembendaharaan kata dan informasinya, baik makna, cara baca, dan tata bahasa yang disimpan di otak penutur bahasa. Leksikon sendiri mempunyai ciri-ciri utama, yaitu bersifat abstrak tentunya. Kemudian yang kedua, mencakup semua leksem, ya, baik yang sering maupun yang jarang digunakan. Kemudian tidak bergantung pada konteks pemakaian. Contohnya ada leksikon bahasa Arab, ada leksikon bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Beda tipis tapi penting. Kita di sini akan membedakan tentang kosakata yang apa itu kosakata, apa bedanya kosakata dan leksikon. Kalau kosakata itu yang dipakai, kemudian leksikon yang dimiliki. Ya, paham sampai di sini tentang leksikon? Kemudian kita akan membahas tentang kosakata. Kosakata di sini adalah daftar kata, ya, turunan dari lemma atau leksem tadi. Kumpulan kata-kata yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok, atau yang digunakan dalam suatu ataupun individu, ya, yang digunakan dalam suatu bahasa atau teks. Dan kosakata itu mempunyai ruang lingkup, ya. Kosakata bisa bersifat, yang pertama, umum. Kosakata bahasa Indonesia ini secara umum. Kemudian bintang tertentu, kosakata pendidikan, kosakata pesantren, dan kosakata tempat instansi lainnya. Kemudian bisa beberapa kemudian yang ketiga, individu, kosakata aktif dan pasif seseorang.
yang dikeluarkan dari individual orang-orang yang ada di sekitar kita. Kosakata yang dikeluarkan oleh mulutnya, baik dia saat berbicara dan berkomunikasi kepada orang lain, seperti itu. Dan di sini mempunyai fungsi yaitu menentukan tingkat kemahiran berbahasa, kemudian menjadikan dasar keterampilan berbicara, menulis, membaca, dan menyimak. Intinya kosakata ini kata-kata yang dipakai dalam praktik berbahasa. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu kata. Kata atau bentuk nyata perwujudan konkret yang terkecil yang dapat berdiri sendiri dalam bahasa. Contohnya saya pergi ke atau pasar. Ciri-ciri kata ini memiliki makna leksikal atau gramatikal, kemudian bisa berdiri sendiri ya tanpa ada kata pembantunya di belakang atau di depannya. Kemudian menjadi unsur pembentukan frasa, klausa, dan kalimat. Contohnya ada buku, belajar, cepat, dan rumah, dan masih banyak lainnya dari kata-kata yang kita ketahui sini. Kemudian leksikologi. Tadi sudah dibahas ya, leksikologi itu adalah ilmu tentang perkapusan. Kemudian entry yang terakhir nih adalah blok informasi seluruh penjelasan untuk satu lema dalam kamus termasuk definisi, contoh, dan kelas kata. Satu entry bisa terdiri dari lema, kelas kata, definisi makna, contoh penggunaan, etimologi, dan bentuk definisinya. Artinya, entry bukan cuma katanya, tapi paket lengkap penjelasan kata itu. Kalau dianalogikan, lema adalah judul bab, kemudian entry adalah isi babnya. Kemudian entry dalam posisi kamus ya. Dalam struktur kamus memiliki kumpulan entry. Kemudian entry menjelaskan suatu lema. Lalu satu lema bisa punya lebih dari satu makna. Jadi setiap lema pasti mempunyai entry, tapi entry bisa membuat banyak makna. Sampai di sini paham ya teman-teman? Mungkin dari beberapa istilah-istilah, yang 8 istilah ini yang berkaitan dengan leksikologi dan leksikografi. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada penjelasan yang dikurang mengerti. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Muhammad Anwar. Kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi yang kedua, yaitu tentang kamus bahasa Arab. Ya, tentang leksikologi dan leksikografi Indonesia. Kita kepada slide selanjutnya saja. Ya, kita masuk kepada yang pertama, yaitu sistematika kamus bahasa Arab. Jadi di sini sistematika kamus bahasa Arab ada beberapa macam. Yang pertama ada fonologi, yang kedua ada alfabetis, yang ketiga ada morfologis dan juga tematik. Untuk alfabetis sendiri di sini ada dua bagian, yaitu awalan dan juga akhiran. Terlebih dahulu kita kepada fonologi. Apa sih yang dimaksud dengan sistematika kamus bahasa Arab yang fonologi? Yang fonologi di sini adalah sistem penyusunan kamus yang paling tua, yaitu paling klasik, yang fonologi ini. Nah, kata-katanya ini atau kamusnya ini tidak disusun berdasarkan urutan abjad, akan tapi urutan makhorijul hurufnya. Biasanya dimulai dari huruf ain sampai kepada atau huruf H, bukan dari alif, seperti itu. Lalu untuk contohnya nanti kita bahas setelah slide ini insyaallah ta'ala. Selanjutnya ada alfabetis. Alfabetis yaitu sistem yang menyusun kamus atau kata berdasarkan urutan huruf hijaiyahnya. Kalau yang tadi berdasarkan makhorijul hurufnya. Nah, kalau yang alfabetis secara alfabet, ya, alfabetnya tentu alfabet Arab. Seperti itu. Nah, di sini ada dua, ada awalan dan juga akhiran. Apa sih yang dimaksud dengan awalan dan apa sih yang dimaksud dengan akhiran? Seperti itu. Awalan, jadi kata disusun
berdasarkan huruf pertama dari akar katanya. Ini adalah sistem yang paling sering kita gunakan sekarang ya, mirip dengan Kamus Indonesia atau Inggris. Nah, untuk cara mencarinya pada awalan ini itu dengan cara yang pertama, misalkan kita ingin mencari kata kataba. Nah, kalian bukan membuka pada huruf ta atau ba-nya kan, tapi huruf ka-nya. Kan kataba terdiri dari beberapa huruf ya, ada 3 huruf. Ada ka, ada ta, dan ada ba. Kalian buka dari huruf kafnya ya, apabila ingin mencari kamus untuk yang awalan, alfabetis awalan seperti itu. Lalu untuk contohnya nanti insya Allah kita bahas di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu akhiran, yang mana untuk akhiran ini tidak jauh berbeda dengan awalan. Ya, kalau misalkan yang tadi misalkan mau mencari kata kataba itu harus membuka pada huruf kafnya. Kalau yang akhiran itu harus membuka dari huruf ba-nya kan kataba. Nah, pada ba-nya ini kita buka, baru kita bisa menemukan kata kataba di situ. Lalu yang ketiga yaitu ada morfologis atau berdasarkan bentuk katanya. Ya. Jadi di sini tuh kamusnya itu didasarkan pada pola pembentukan kata baik itu wazan atau bina. Kata-kata ini dikelompokkan berdasarkan jumlah hurufnya. Misalnya, kelompok kata yang terdiri dari 3 huruf, 2 huruf, atau 4 huruf dan seterusnya, berdasarkan pola morfologisnya, tanpa terlalu mementingkan urutan alfabetis akar katanya secara ketat. Nah, tujuannya itu fokus pada struktur bahasa dan derivasi kata. Untuk contohnya nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Lalu yang berikutnya yaitu tematik atau berdasarkan tema ya. Jadi berdasarkan tema atau maudu'at dalam bahasa Arab. Kamus ini tidak disusun berdasarkan huruf, tidak juga disusun berdasarkan makharijul huruf, tidak disusun berdasarkan pola kata huruf, akan tetapi atau pola kata. Pada tematik ini fokusnya disusun dalam berdasarkan tema atau berdasarkan maudu'at. Nah, kamus ini itu tidak disusun yang tadi berdasarkan huruf, melainkan berdasarkan makna atau topik yang ingin dibahas. Nah, jadi isinya itu dikelompokkan ke dalam bab-bab, misalkan seperti pada bab manusia, pada bab hewan, pada bab-bab yang lain juga, bab tumbuhan atau yang lain-lain seperti itu. Untuk contohnya nanti kita bahas pada slide selanjutnya insyaallah taala. Seperti itu teman-teman, mungkin macam-macam sistematika kamus bahasa Arab ada banyak sekali tentunya, dari mulai fonologi, alfabetis, morfologis, tematik, semakin menarik bukan untuk mengetahui beberapa contohnya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada slide yang selanjutnya ya. Siapa yang udah nggak sabar nih ya mengetahui contoh-contoh kamus-kamus dari fonologi ada apa saja, lalu alfabetis, awalan dan akhiran apa saja, morfologis dan juga tematik. Baik, kita cukupkan slide yang ini. Kita lanjutkan insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Sekarang kita masuk kepada contoh-contoh kamusnya atau contoh sistematika kamus pada bahasa Arab. Tadi kita sudah membahas sistematika kamus bahasa Arab, ada fonologi, ada alfabetis. Alfabetis dibagi menjadi 2 tadi ya. Ada awalan dan juga akhiran, ada morfologis dan juga ada tematik. Seperti itu. Yang pertama, yaitu contoh yang pertama ada kitabnya namanya Al-Ain ya, yang dikarang oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Lalu yang kedua ada alfabetis secara awalan dan juga akhiran. Yang awalan itu Al-Misbah Al-Munir dikarang oleh Al-Fayumi. Lalu ada Asas Al-Balaghah yang dikarang oleh Az-Zamakhsyari dan masih ada yang lain-lain lagi. Lalu untuk yang alfabetis akhiran ada 3 di sini. Ada As-Sihah yang dikarang oleh Al-Jauhari. Selanjutnya ada Lisan Al-Arab yang dikarang oleh Ibnu
Manzur, yang terakhir ada Taj al-Arus yang dikarang oleh Az-Zabidi. Lalu selanjutnya contoh sistematika kamus bahasa Arab dari sisi morfologis. Yang pertama ada Dilwan al-Adab yang dikarang oleh Al-Farabi, yang kedua ada Al-Mukhassasah yang dikarang oleh Ibnu Sayyid, yang terakhir ada Islah al-Mantiq yang dikarang oleh Ibnu Sikkin. Lalu untuk yang tematik, di sini hanya menemukan satu, yaitu Al-Mukhassasah yang dikarang oleh Ibnu Sayyid. Ada banyak bukan teman-teman? Nah, dari mulai fonologi, ada alfabetis, awalan dan akhiran pun ada, morfologis pun ada, dan tematik pun juga ada. Ya, baik, kita masuk kembali kepada slide selanjutnya. Tadi kita sudah membahas ya sistematika kamus atau penyusunannya. Sekarang kita mengetahui bersama-sama yaitu konten kamusnya atau isi dalam kamus tersebut ya. Di sini ada beberapa konten kamus bahasa Arab nih. Yang pertama ada kosakata pastinya ya. Di kamus itu pasti ada kosakatanya. Lalu ada pola katanya tadi ya, atau morfologisnya tadi. Lalu ada tema kata ya, temanya seperti apa atau dia membahas apa seperti itu. Baik, kita lanjut, kita masuk kepada yang pertama terlebih dahulu yaitu kosakata ya. Nah, aspek kosakata ini adalah inti yang paling penting dari semua kamus. Nah, namanya kamus kita itu mencari kosakata. Kalau nggak ada kosakata di sini, berarti kontennya ini udah nggak ada nih. Maksudnya kosakata tadi kan dibilang paling inti. Kalau nggak ada kosakata, berarti nggak jadi kamus seperti itu. Jadi sebenarnya kosakata ini inti dari konten di dalam kamus bahasa Arab. Ya, kamus yang unggul dalam aspek ini adalah yang menyediakan definisi yang mendalam dan didukung oleh bukti yang otentik atau bukti yang asli. Seperti itu. Untuk contoh-contohnya insya Allah kita akan masuk kepada slide-slide selanjutnya seperti tadi ya. Lalu yang kedua yaitu pola kata. Nah, pola kata. Aspek ini ditemukan dalam kamus yang menggunakan sistem akar kata ya, atau yang tadi tuh yang morfologi sistematikanya. Nah, kalau yang morfologi tadi konten kamusnya biasanya yang pola kata ini nih teman-teman nih. Nah, seperti itu. Dan menunjukkan seluruh derivasi atau mushtaqat di bawah satu entry utama seperti itu ya. Ada beberapa juga contoh-contohnya untuk kamus-kamusnya, nanti insya Allah kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu yang kedua atau yang terakhir yaitu tema kata ya. Jadi di sini ada konten kamus, tema kata. Apa sih maksudnya itu? Nah, aspek ini tuh yang paling menonjol teman-teman ya dalam kamus yang disusun secara tematik. Nah, kalau yang paling tematik, tema kata ini juaranya seperti itu. Ada di mana fokusnya adalah mengelompokkan sinonim dan memahami nuansa maknanya atau furuk al-lugawiyah seperti itu teman-teman. Jadi konten kamus ini ada banyak. Yang pertama kosakata yang paling penting dalam setiap kamus-kamus seperti itu. Lalu ada pola kata ya. Jadi pola kata ini enggak semuanya teman-teman ya. Tergantung tadi sistematikanya ya. Tadi kan sistematika ada yang fonologi, ada yang morfologi, ada yang tematik, dan juga ada yang lain-lain seperti itu. Kalau untuk tematik yang ini nih teman-teman, kalau yang morfologi berarti yang pola kata ini. Baik. Nah, tadi kita sudah membahas apa sih konten-kontennya yang ada dalam kamus itu. Ada mulai dari kosakata, lalu ada pola kata, dan juga ada tema kata atau tematik ya. Selanjutnya kita membahas nih contoh-contoh konten kamus bahasa Arabnya. Jadi contoh-contoh bukunya ya. Yang kosakata ada yang pertama Lisan al-Arab Ibnu Manzur ya. Nah, kamus ini tuh terlengkap ya teman-teman yang menyajikan definisi kata secara luas, didukung oleh syawahid atau kutipan-kutipan dari Al-Qur'an, hadis, dan ribuan baris syair Arab klasik. Ini adalah referensi utama untuk makna kata yang paling otentik atau yang paling asli seperti itu. Lalu yang kedua ada Lisan Al-Qamus Al-Muhit yang dikarang oleh Al-Fairuz-Zabadi. Nah, meskipun ringkas, kamus ini ia memberikan cakupan kosakata yang sangat luas. Dikenal karena kemampuannya memilih banyak arti atau homonim dari satu kata. Nah, selanjutnya ada pola kata. Pola kata ini ada
Yang pertama contohnya ada banyak nih teman-temannya, ada Abniyah. Abniyah ada dua nih, Al-Atfal, Ibnu Quthyah dan Al-Khanta, dan Diwaan Al-Ada Al-Farabi, ada Syam Al-Ulum, Nasan Al-Himsyari. Ada banyak di sini teman-teman. Lalu yang untuk tema kata ada yang pertama ada Asy-Syafa'at, An-Nasr bin Syu'ail Al-Faz, Ibnu As-Sikit, Al-Ghorib Al-Musannaf, karya Abu Ubaid Al-Qasim, dan masih banyak lain. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Oke? Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu karya leksikrografi bahasa Arab. Nah, bab ini menjelaskan beberapa kamus besar bahasa Arab yang berpengaruh ditinjau dari pengarang, sistematika, penyusunan, karakteristik, serta catatan kelebihan dan kekurangannya. Nah, langsung saja kita masuk ke kamus-kamus bahasa Arab tersebut. Yang pertama ada Al-Qamus Al-Muhit. Nah, ini kamus ini adalah karya dari Majduddin Al-Fairuz Zabadi. Nah, kamus ini menggunakan sistematika alfabetis mundur, yaitu berdasarkan huruf akhir kata. Terus ciri utamanya yaitu jumlah entry-nya yang sangat banyak. Lalu penyajiannya ringkas. Lalu penggunaan kode-kode tertentu dalam penjelasan, namun karena terlalu ringkas, kamus ini terkadang sulit dipahami dan jarang menyertakan dalil. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu Asas Al-Balaghah, karya Jarullah Mahmud Az-Zamakhsyari. Kamus ini disusun secara alfabetis maju. Nah, dan dikenal sangat baik dalam menjelaskan makna hakiki dan majazi. Keunggulannya terletak pada penyajian makna kontekstual melalui contoh penggunaan bahasa yang populer pada masanya, sehingga sangat membantu dalam kajian balaghah. Lalu yang ketiga ada Maqayis Al-Lughah, karya Ahmad bin Faris. Kamus ini menekankan pada akar makna kata dan konsep istiqaq kabir. Penyajiannya ringkas, tetapi mendalam karena berusaha mengembalikan berbagai kata pada satu makna dasar. Kamus ini juga menunjukkan sikap kritis terhadap pendapat pada para ahli sebelumnya. Lalu yang keempat ada Al-Mu'jam Al-Wasit, karya yang disusun oleh Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah Kairo. Kamus ini menggunakan sistem alfabetis maju dan mencakup kosakata kontemporer, termasuk kata serapan. Keunggulannya adalah penyusunan yang sistematis, penyertaan dalil, serta penggunaan ilustrasi gambar sehingga lebih mudah dipahami oleh pembelajar modern. Lalu yang kelima ada Taj Al-Lughah Wasihah Al-Arabiyah, karya Al-Jauhari, Abu Nasr Ismail Al-Jauhari. Kamus ini memakai sistem alfabetis mundur dan maju, dan sangat populer pada masanya karena menyesuaikan dengan tradisi rima dalam bahasa Arab. Kamus ini menjadi rujukan utama dan banyak dikaji, diringkas, serta dikritik oleh ulama setelahnya. Lalu yang keenam ada Lisan al-Arab, karya Ibnu Manzur, Jamaluddin Abdullah. Kamus ini dianggap sebagai ensiklopedia bahasa Arab karena kelengkapan entry-nya. Di dalamnya terdapat dalil, perbedaan dialek, serta kaidah nahwu dan shorof. Namun kekurangannya adalah banyaknya pengulangan dan perbedaan pendapat tanpa tarjih yang jelas. Lalu yang terakhir ada Taj al-Arus, karya Muhammad Murtado Az-Zabidi. Kamus ini merupakan penjelasan dan penyempurnaan dari Al-Qamus Al-Muhit yang sebelumnya. Keunggulannya terletak pada kelengkapan penjelasan, penyebutan dalil, serta rujukan yang lebih luas dari para ulama bahasa sebelumnya.
Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa karya-karya leksikografi bahasa Arab memiliki karakteristik dan sistematika yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan zaman dan tujuan penyusunannya. Keseluruhan karya tersebut menjadi fondasi penting dalam perkembangan studi bahasa Arab hingga saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.